Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin pemirsa Jidu 76 dimanapun berada. Baik, kemudian hadis yang ke-8 tentang kehormatan seorang muslim atau haramnya seorang muslim, darahnya seorang muslim. An-Nabi Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan juga bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus salata, dan agar mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dimahum wa malahum. Dan apabila mereka mengerjakan demikian, maka terpeliharalah jiwa mereka dan juga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak hukum Islam. Wa hisabu malallahi ta'ala, dan hisabnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, hingga mereka melaksanakan sholat, kemudian hingga mereka menunaikan zakat. Ini termasuk hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Id yang disarah bahwa hadza hadisun azimun wa qaidatun min qawaididdin. Ini adalah hadis yang agung dan menjadi kaidah daripada kaidah-kaidah agama. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ketika Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar ditunjuk menjadi pemimpin, banyak orang-orang pada saat itu yang kemudian yang lemah imannya mulai meragukan tentang agama Islam. Jadi bahkan ada mereka yang tidak mau menunaikan zakat dan seterusnya. Maka disampaikanlah hadis ini untuk tetap memperkuat orang-orang Islam yang kemudian pada saat itu telah ditinggalkan Rasulullah SAW, yang kemudian dipimpin oleh Amirul Mukminin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini hadis tentang pokok-pokok ajaran agama Islam dan juga tentang penguatan pokok-pokok ajaran agama Islam. Kemudian masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-9. An Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar qala sami'tu Rasulullah yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah atau hindarilah. Wa ma amartukum bihi fatu minhu. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah. Mastata'tum, semampu kalian, sebisa kalian. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum Nabi kita, adalah karena mereka kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, adalah karena mereka terlalu banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka, dan juga waqtilafuhum ala anbiya'ihim,
dan mereka banyak yang menyelisihi dan mengkhianati nabi-nabi mereka. Nah, ini. Jadi ada memang perkara-perkara yang kita laksanakan dalam agama ini dan ada juga perkara-perkara yang bisa kita tanyakan, ya. Jadi jangan terlalu banyak bertanya seperti orang-orang Yahudi pada masa-masa yang lampau, seperti kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah pada masa-masa yang lalu. Karena mereka banyak menyelisihi dan mengkhianati nabi-nabi mereka. Nah, ini hadis tentang kita beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan juga kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang ke-9. Kemudian hadis yang ke-10, ad-du'a'u wa aklul halal. Jadi hadis tentang doa Rasulullah dan juga memakan makanan yang halal. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah." Surah Al-Mu'minun ayat yang kelima. Kemudian wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah 172. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar as'asa akbara yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nah, ini hadis yang disampaikan oleh Nabi tentang perkara-perkara yang halal dan haram, dan juga doa orang-orang yang senantiasa melaksanakan perkara yang haram. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib. Layak balu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik. Wa inallaha ta'ala, dan Allah amaral mu'minin, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amar bihil mursalin, sebagaimana yang diperintahkan sebagaimana diperintahkan Allah kepada para nabi. Kemudian Rasulullah menyampaikan ayat surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, kemudian Al-Baqarah ayat yang ke-172 dalam hadis ini. Dan kemudian Rasulullah bercerita, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar as'asa akbar yamuddu yadayhi." Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang dalam perjalanan rambutnya kusut, lusuh, ya, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian laki-laki itu mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Allah, sementara mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram, wa masrabuhu haram, minuman yang dia minum minuman yang haram, kemudian malbasnya atau bajunya juga didapatkan dengan cara yang haram, wa ghudhiya bil haram, kemudian tubuhnya, ya, jasadnya berlumur dengan perkara-perkara yang haram. Maka fa'anna yustajabu lahu, bagaimana doanya bisa diijabah oleh Allah sementara dia bergelimang dengan perkara-perkara yang haram. Maka kita bisa tegaskan dalam hadis ini bagaimana doa bisa diterima oleh Allah sementara masih banyak perkara-perkara yang haram yang ada dalam tubuh kita, atau sementara kita masih mengerjakan perkara-perkara yang haram. Ini hukum kausalitas, ya. Berarti Allah thayyib, Allah itu baik. Kalau kita bersih, kemudian jiwa kita bersih, tidak banyak dosa, kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang haram, insya Allah doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang ke-10. Kemudian hadis yang ke-11, al-wara wa tarkus syabah. Nabi Muhammad Hasan bin Ali sibti Rasulullah, cucu Rasulullah, ya, wa raihanatihi, kemudian kesayangan Rasulullah, qala hafiztu min Rasulillah, aku hafal dari Rasulullah tentang suatu hadis,
Rasulullah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Jadi tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada perkara-perkara yang tidak meragukanmu. Ini perkara ada sambungannya dengan hadis sebelumnya tentang al-halalu bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Jadi kalau yang meragukan kita, kalau yang perkara yang kita hadapi itu kita ragu ini halal atau haram, lebih baik ditinggalkan karena perkara itu masuk ke dalam perkara yang syubhat. Ini hadis yang ke-11. Kemudian hadis yang ke-12, tarku ma la ya'nika. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan riwayat Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Hadis hasan dan ada juga para perawi hadis yang lainnya mengatakan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Ini dari hadis At-Tirmidzi. Kalau dari para perawi hadis yang lain ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat kepadanya. Jadi ini adalah di antara tanda-tanda baiknya seseorang dalam beragama, dalam berislam, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, perkara-perkara yang tidak bernilai ibadah, jadi dia tinggalkan. Nah, ini hadis yang ke-12. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.